Jokowi selama 10 tahun. Ternyata waktu Pak Jokowi jadi presiden itu tidak semua hal atau terkait kebijakan pemerintah, kebijakan ini itu lancar-lancar saja, enggak. Banyak yang terkendala, banyak yang meninggalkan masalah. Ada banyak perkara yang sampai sekarang efeknya masih terasa. Itu ditimbulkan ketika saat dia memimpin, dan perkara-perkara itu menyisakan tanda tanya besar, menimbulkan kerugian hingga menyengsarakan kelompok-kelompok rakyat kecil. Tadi beberapa masalah yang sudah kita dengar itu, ya ada kayak kaburnya Harun Masaki, Harun Masiku. Ada suap ketua KPK Firly Bahuri, uang palsu di Makassar yang sampai ratusan miliar yang dicetak di universitas negeri. Waduh, timah 300 triliun, timbunan duit hampir 1 triliun di rumah Zarob Richard, PSN di Pantai Indah Kapuk dan sebagainya. Maka malah akan dituntut. Dan ribuan persoalan lain yang ditinggalkan ketika Pak Jokowi memimpin. Nah, kan diantaranya memang terjadi waktu Pak Jokowi masih presiden selama 10 tahun. Nah, baru-baru ini ada kasus yang muncul zamannya Pak Jokowi masih berkuasa, namun tidak diketahui. Sopo sing tanggung jawab itu tidak ada yang tahu. Pengen tahu masalahnya apa? Itu adanya pemagaran laut di Provinsi Banten. Itu sepanjang 30 km dua umum. Itu pemagaran loh. Nah, diang itu Magerio dawane semono, nggak mau kalah dengan panjangnya jalan tol. Ya memang sih, pagar itu bukan pagar tembok atau pagar bersih atau kayak giant sea wall gitu loh. Terlihat cuma bambu-bambu di atas laut. Nah, tidakkah ini sesuatu yang aneh? Wes gitu, tidak ada satupun pihak yang bertanggung jawab pada lepas tangan. Lah, apa di atas bumi dan air Indonesia, siapapun bebas mengklaim mendirikan sesuatu atau menguasai wilayah tanpa seizin negara, kan ya tidak boleh. Memangnya di zaman purbakala, sagelem dewe, orang bebas tinggal di mana-mana atau ngapain apa saja, tidak ada yang larang karena tidak ada aturan dan hukum. Nah, berdasarkan informasi yang tak baca dari literatur, tiang-tiang bambu itu ngececeng, ngececeng tahu lah, alias berdiri tegak, ya, berdiri kambul-kambul itu di jarak sekitar 1,5 km dari bibir pantai. Nah, pemagaran itu aktivitasnya itu dimulai Agustus tahun 2024, berarti tahun lalu. Dan hingga sekarang ini tetap bertahan di lautan. Ya, semua pihak yang mestinya berwenang merasa tidak ngasih izin sebenarnya. Malah tidak tahu sama sekali soal pelaku pemagaran itu. Lupa 30 km loh. Mau sore wong ngerti. Nah, lucu ini. Pemerintah daerah itu lucu kalau nggak tahu itu. Yang menjengkelkan, mereka punya kewenangan, merasa tidak ngasih izin. Tapi kenapa nggak dilepas tuh pagar bambunya itu? Kok dibiarkan aja tetap ngececeng nancek? Apa aparat itu nggak ngerti? Ya paling tidak komandannya krungu lah, itu proyek siapa, sehingga gak berani utak-utik mungkin. Ya lama-lama rakyat pasti menuntut. Siapa yang sebenarnya berkepentingan ini? Mendirikan pembatas berbuat semuanya sendiri memagari laut Indonesia. Walaupun laut itu tidak bisa ditinggali loh. Oh iya ngomong banyu toh, tapi hak pengelolaannya itu pada negara. Meski laut itu kawasan air, rakyat tidak boleh sembarangan mengkapling-kapling, ngasih patok, mendirikan pagar, apakah lagi menguasai dalam bentuk apapun. Masa iya itu sejak Agustus tahun lalu loh itu. Berarti kan sudah berapa bulan ini? Sejak tahun lalu Agustus loh itu. Yang kayak gini dibiarkan saja. Ciloko nih. Aparat yang berwenang kenapa tidak mengusut, mendalami, menginvestigasi, mencari tahu lah. Ini janjane pemerintah kemarin ini kerjanya ngopo. Nek laut wae bebas dikuasai, lalu fungsi rakyat menggaji pemerintah itu buat apa? Kok mengaji, bayari itu loh. Memang dikira pemagaran itu tidak merugikan nelayan, tidak mengganggu buat mereka melaut.
tidak merusak ekosistem bawah laut. Nah ini monggo nih Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini tantangan panjenengan ini. Beranikah panjenengan memerintahkan pihak berwenang melepas atau membubrah, merobohkan pagar-pagar itu yang sepanjang 30 km. Oh ya, ini aku lupa ini. Nah, mungkin macan itu takut sama air. Apalagi sama laut. Jadi ya macan Asia jadi berpaling muka, tapi tidak bisa, harus berani. Lah terus yang melindungi kepentingan nelayan kita ini kayak sopo kalau Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Begawan mengatakan Prabowo tak takut Jokowi. Menteri KKP segel pagar laut di dekat PSN PIK 2 Banten. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya. Jika Pak Prabowo punya jiwa kesatria dan tidak ada kepentingan politik, maka lakukan apa yang seharusnya Pak Prabowo lakukan. Jangan terbelenggu janji politik jenengan dengan pemerintah sebelumnya. Hidup Pak Prabowo. Jika Anda menghargai efisiensi dan kemudahan penggunaan, Dewa Dora layak dicoba. Bongkar dan usut tuntas termasuk yang memberi izin. Ayo Pak Prabowo tinggalkan Pak D Jokowi, ganti semua menteri titipan Mulyono termasuk putra mahkota. Jangan tergantung lagi sama Pak Jokowi. Ini jangan-jangan Jokowi nerima gratifikasi alias dapat sogokan. Jangan hanya penyegelan, tetapi usut juga para pejabat yang membiarkan hal ini. Pak Prabowo presiden pilihan rakyat yang sekarang menjadi presiden, jangan takut kepada Mulyono. Dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Rakyat ada di belakang Pak Presiden mendukung Pak Prabowo. Usut tuntas yang terkait dengan pemagaran laut sejauh 30 km pasti ada yang terkait mendukung pemagaran dari laut tersebut. Kalau memang ilegal, harusnya berani membongkar dan menghukum pelaku, bukan bikin drama menyegel. Apapun komen Om Begawan, Prabowo tetap tunduk pada Pak Jokowi dan Gibran. Saya sangat mengidolakan kepemimpinan Jokowi di periode pertama karena pemimpin terlahir dari rakyat biasa. Tapi kenapa di periode kedua tak seperti yang kubayangkan? Miris sekali penguasa lama mewariskan demokrasi yang kacau, ekonomi yang susah dan pertahanan negara yang lemah. Selama benar apalagi merugikan rakyat akan keluar dari jiwa patriotisme. Semoga Pak selalu diberkahi. Pak Prabowo jangan takut kepada siapapun. Yang penting demi kedaulatan RI, rakyat sudah muak dengan orang yang merusak. Kalau tak satu pun nggak ada yang berani mengusik, berarti ada orang yang kuat di belakangnya itu. Menteri Polri bahkan Mulyono sikat Pak Prabowo. Rakyat pilih Pak Prabowo berharap punya presiden yang tegas, dapatnya harapan dan duka. Siapapun yang terlibat dan backingannya harus dihukum berat karena sudah mengkhianati kedaulatan lautan NKRI. Laut dipagar buat apa? Buat jalur penyeludupan apa buat hak milik kekuasaan seperti Zionis di Palestina. Ini baru mantap Pak Presiden Prabowo, semoga sehat selalu. Ini kelompok mau buat negara dalam negara karena duitnya tak terbatas, mau semuanya bertindak. Masa Angkatan Laut tidak tahu ada pagar laut dekat pantai sepanjang 30 km? Gimana jadinya kalau ada musuh penyelundup lewat laut? Memang di bawah pemerintahan Jokowi tidak sedikit rakyat yang menjadi korban atas perbuatannya. Seperti di Rempang dan PIK 2, semua aparat negara masa tidak ada yang tahu dibuatnya pemagaran pagar bambu sejak tahun lalu. KKP memangnya di mana? Jokowi itu aji mumpung jadi presiden, apapun dilakukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga rakyat menjadi rusak. Selanjutnya, pokoknya Pak Presiden Prabowo siapapun menteri dan kelembagaan yang bertanggung jawab pagar langsung laut dipecat. Dari yang terdengar dari media sosial disegel semua, tidak ada yang tahu. Sebaiknya dibongkar saja Pak Presiden Prabowo, tarik pakai techbot, selesai puing-puingnya untuk bukti dan atau liputan media. Jangan nunggu 20 hari. Bongkar kalau sudah melanggar aturan, itu pasti pemerintah dari RT, RW, lurah, camat, bupati dan aparat yang berwenang harus diperiksa.
Prabowo tinggal teriak di media sosial mempersilahkan nelayan setempat membongkar dan dibolehkan untuk mengambil bambunya sejam pasti bersih sama nelayan. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.